Di zaman sekarang, siapa saja bisa berbicara bebas, entah di media sosial, YouTube, atau podcast. Ada yang membahas teori konspirasi, ada yang bicara soal iman, dan ada juga yang asal beropini tanpa dasar yang jelas. Dalam derasnya arus informasi seperti ini, wajar kalau muncul satu pertanyaan penting di benak banyak orang Kristen. Masih bisa dipercaya nggak sih Alkitab itu? Banyak dari kita aktif di gereja bertahun-tahun. Kita ikut ibadah, dengar khotbah, hafal ayat, bahkan rajin ikut kelompok kecil. Tapi jujur saja, mungkin ada saat-saat ketika kita bertanya dalam hati, benarkah ini firman Tuhan atau cuman kumpulan tulisan kuno yang sudah banyak berubah? Belum lagi komentar dari luar. Ada yang bilang Alkitab sudah terlalu sering disalin dan diterjemahkan. Pasti isinya nggak lagi murni. Ada juga yang menunjuk pada kitab-kitab seperti Injil Thomas atau Injil Yudas dan berkata, kenapa kitab-kitab itu nggak dimasukkan? Bukankah itu Injil yang hilang? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan cuma wajar, tapi penting. Bukan cuma buat mereka yang skeptis, tapi juga buat kita yang sudah lama duduk di bangku gereja. Karena kalau Alkitab benar-benar adalah firman Tuhan, maka seluruh hidup kita harus dibangun di atas kebenarannya. Tapi kalau bukan, lalu apa dasar iman kita? Itulah yang akan kita bahas. Bukan berdasarkan asumsi buta, tapi berdasarkan bukti yang bisa diuji. Dan lebih dari itu, dengan hati yang terbuka untuk mencari kebenaran. Pertama-tama, kita perlu tahu dulu, apa sebenarnya Alkitab itu? Alkitab bukan cuma satu buku. Ini adalah kumpulan dari 66 kitab yang ditulis oleh lebih dari 40 penulis berbeda selama 1500 tahun di 3 benua dan menggunakan 3 bahasa utama, Ibrani, Aram, dan Yunani. Yang menulis pun berasal dari berbagai latar belakang. Ada raja, nabi, penggembala, nelayan, jenderal, bahkan dokter. Tapi hebatnya, meskipun berasal dari zaman, tempat, dan profesi yang berbeda-beda, semua menulis satu cerita besar yang sama. Rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia melalui Yesus Kristus. Dari kitab pertama hingga terakhir, benang merahnya konsisten. Penciptaan, kejatuhan, dan penebusan oleh Sang Juru Selamat. Lalu muncul pertanyaan penting. Apakah Alkitab yang kita pegang hari ini masih setia pada naskah aslinya? Jawabannya, sangat setia. Bahkan terjaga dengan luar biasa. Untuk perjanjian baru saja, kita punya lebih dari 5.800 manuskrip Yunani, ditambah 10.000 manuskrip Latin, dan sekitar 9.300 manuskrip lainnya dalam berbagai bahasa kuno. Beberapa di antaranya ditulis hanya puluhan tahun setelah peristiwa aslinya terjadi. Artinya, masih dalam zaman para saksi mata. Dan yang penting, Alkitab yang kita baca sekarang diterjemahkan langsung dari bahasa aslinya, bukan dari versi terjemahan sebelumnya. Jadi ini bukan salinan dari salinan, tapi langsung dari sumbernya. Bandingkan dengan karya sejarah lain. Plato, hanya tersisa 7 manuskrip utama dan semuanya ditulis lebih dari 1.200 tahun setelah kematiannya. Julius Caesar, Gallic Wars, cuma 10 manuskrip dengan jarak sekitar 1.000 tahun dari naskah aslinya. Tapi anehnya, tidak banyak orang yang mempertanyakan keaslian tulisan mereka. Sementara Alkitab punya ribuan manuskrip yang saling mendukung dan jaraknya jauh lebih dekat dengan peristiwa aslinya. Tetap saja banyak orang meragukannya. Jadi logikanya jelas. Kalau kita bisa percaya karya sejarah lain dengan bukti minim, kenapa justru ragu dengan Alkitab yang buktinya jauh lebih kuat? Sekarang mari kita lihat bukti dari dunia arkeologi. Tahun 1947, sebuah penemuan besar terjadi di Qumran, Israel, dikenal sebagai gulungan laut mati, Dead Sea Scrolls. Di antara temuan itu, ada salinan lengkap kitab Yesaya yang usianya sekitar 125 tahun sebelum Masehi. Ketika para peneliti membandingkan dengan teks Alkitab modern, hasilnya mencengangkan. 99,5% cocok. Dan sisanya hanya perbedaan kecil dalam ejaan atau gaya penulisan, tidak mengubah makna sama sekali. Dr. Norman Geisler, seorang filsuf dan teolog Kristen, pernah meneliti Yesaya pasal 53 secara khusus. Dari 166 kata di pasal itu, hanya ada 17 huruf yang berbeda, dan tak satu pun merusak arti teks aslinya. Bukti lain datang dari papirus Oxyrhynchus yang ditemukan di Mesir pada tahun 1896. Fragmen-fragmen ini memuat bagian dari hampir seluruh kitab Perjanjian Baru, dan sebagian besar berasal dari abad kedua Masehi. Karena iklim Mesir yang sangat kering, papirus-papirus ini terjaga dengan sangat baik, dan hasilnya. Sekali lagi,
Isinya sejalan dengan teks Alkitab yang kita miliki sekarang. Semua ini menunjukkan satu hal yang penting. Teks Alkitab tidak berubah secara signifikan. Isinya tetap terjaga, dari dulu hingga sekarang. Alkitab bukan cuma akurat secara teks, tapi juga kuat secara sejarah. Kenapa? Karena banyak bagian di dalamnya ditulis langsung oleh saksi mata dari peristiwa-peristiwa penting di dalam Alkitab. Petrus, misalnya, menegaskan bahwa apa yang ia tulis bukan dongeng atau cerita rekaan. Kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Lukas, yang dikenal sebagai dokter sekaligus sejarawan, bahkan memulai Injilnya dengan penjelasan bahwa ia menyelidiki semuanya secara teliti, mewawancarai langsung orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu sendiri. Ini bukan cerita yang muncul berabad-abad kemudian. Ini adalah laporan langsung dari sumber utama. Paulus juga menulis suratnya hanya sekitar 20 tahun setelah kebangkitan Yesus. Ia menyebut bahwa lebih dari 500 orang melihat Yesus hidup kembali, dan sebagian besar dari mereka masih hidup saat itu. Artinya, kalau ada yang ragu, mereka bisa langsung tanya ke saksinya. Bahkan, detail sejarah di dalam Injil juga terbukti akurat. Dalam 3 ayat pertama dari Lukas pasal 3, terdapat 22 data sejarah, mulai dari nama pejabat, wilayah, hingga peristiwa politik. Dan semuanya telah dikonfirmasi lewat temuan arkeologi. Salah satu buktinya adalah penemuan batu Pontius Pilatus di tahun 1961 yang mencantumkan jabatannya sebagai wali negeri, prefect, persis seperti yang ditulis Lukas. Padahal sejarawan Romawi seperti Tacitus menyebutnya dengan istilah lain yang tidak sesuai untuk zaman itu. Ini menunjukkan bahwa Lukas justru lebih akurat secara historis daripada sumber Romawi. Bahkan hal kecil seperti penggunaan nama pun mencerminkan akurasi yang luar biasa. Nama-nama seperti Maria, Simon, dan Yohanes memang sangat umum di abad pertama. Karena itu, Injil memberikan keterangan tambahan untuk membedakan, seperti Simon Petrus atau Maria Magdalena. Bandingkan dengan tulisan-tulisan lain yang muncul jauh belakangan, seperti Injil Thomas, yang menggunakan nama-nama yang lebih cocok untuk budaya Mesir abad kedua, bukan Yudea abad pertama. Ini membuktikan bahwa kitab-kitab Injil yang kita miliki bukan karangan belakangan, tapi catatan sejarah yang akurat dari saksi-saksi asli. Sekarang mari kita bahas soal nubuat. Salah satu bukti paling luar biasa tentang keandalan Alkitab. Alkitab memuat lebih dari 300 nubuat tentang Mesias, dan semuanya tergenapi secara sempurna dalam diri Yesus Kristus. Bukan cuma nubuat yang umum atau bisa ditafsirkan kemana-mana, tapi spesifik, jelas, dan mustahil dipalsukan. Contohnya, lahir di Bethlehem, lahir dari seorang perawan. Keturunan langsung dari Daud, dikhianati oleh sahabat. Dijual seharga 30 keping perak, tangan dan kakinya ditusuk, dikuburkan di makam milik orang kaya. Dan semua itu ditulis berabad-abad sebelum Yesus lahir. Gulungan laut mati yang ditemukan tahun 1947 dan berusia ratusan tahun sebelum zaman Yesus membuktikan bahwa nubuat-nubuat ini memang sudah ada jauh sebelumnya. Artinya, bukan rekayasa, bukan cerita yang dimodifikasi belakangan. Seorang matematikawan bernama Peter Stoner pernah menghitung kemungkinan satu orang menggenapi hanya 8 nubuat dari Alkitab. Angka peluangnya 1:100 kuadriliun, nyaris mustahil, kecuali memang Tuhan sendiri yang merancang dan menggenapinya. Tapi bukan cuma soal nubuat. Alkitab juga punya satu kisah besar yang utuh dari awal sampai akhir. Penciptaan, kejatuhan, dan penebusan. Salah satu contoh paling kuat adalah kisah Abraham dan Ishak. Ketika Ishak bertanya, "Di mana anak dombanya?" Abraham menjawab, "Tuhan akan menyediakan." Dan benar saja, ribuan tahun kemudian, di gunung yang sama, Tuhan sungguh-sungguh menyediakan anak dombanya sendiri, Yesus Kristus. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti bahwa Alkitab bukan cuma kumpulan tulisan rohani, tapi cerita penebusan yang dirancang oleh Tuhan sendiri dan digenapi dalam sejarah. Bagaimana dengan Injil Thomas atau Injil Yudas? Kitab-kitab ini sering disebut sebagai Injil yang hilang. Tapi sebenarnya mereka tidak pernah hilang. Mereka memang tidak pernah dianggap sah sejak awal. Kenapa? Karena kitab-kitab itu ditulis 100-200 tahun setelah Yesus, bukan oleh saksi mata, dan tidak mencatat peristiwa sejarah nyata. Isinya lebih mirip kumpulan ucapan-ucapan mistis, dan banyak diantaranya justru bertentangan dengan ajaran Yesus yang kita kenal dari Injil yang sah. Gaya bahasanya pun tidak mencerminkan Yudea abad pertama,
tapi lebih cocok dengan pengaruh budaya Mesir abad kedua atau ketiga. Nama-nama, gaya penulisan, bahkan isi pesannya, semuanya janggal jika dibandingkan dengan Injil-Injil yang asli. Itulah sebabnya gereja mula-mula menolaknya. Bukan karena menyembunyikan sesuatu, tapi karena sejak awal, isi kitab-kitab itu tidak otentik dan tidak sejalan dengan kesaksian para rasul. Jadi, apa kesimpulannya? Bisakah kita mempercayai Alkitab? Jawabannya jelas, bisa. Bahkan dengan penuh keyakinan. Dan ini alasannya. Alkitab didukung oleh lebih dari 24.000 manuskrip kuno. Ditulis oleh atau bersumber dari para saksi mata langsung. Berisi nubuat yang digenapi secara akurat dalam sejarah. Konsisten dari awal hingga akhir selama lebih dari 1.500 tahun. Diperkuat oleh penemuan arkeologi nyata. Diterjemahkan langsung dari teks asli, bukan dari terjemahan yang berlapis. Dan yang penting, tidak ada satupun doktrin inti iman kita yang tergantung pada ayat yang diragukan keasliannya. Tapi mari jujur, semua data dan bukti sejarah itu memang mengagumkan. Namun menurut Alkitab sendiri, keyakinan sejati tidak datang dari akal atau data semata. Iman datang karena Roh Kudus sendiri bekerja dalam hati kita. Roh yang sama yang mengilhamkan setiap halaman kitab suci, sekarang juga yang meneguhkan kebenarannya dalam diri kita. Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Artinya, saat kita membaca Alkitab, kita bukan sedang membaca buku biasa. Kita sedang mendengar suara Sang Gembala. Jadi silakan selami buktinya, telusuri sejarahnya, periksa nubuat-nubuatnya, tapi jangan berhenti di sana. Bukalah hatimu, minta Tuhan sendiri yang menyatakan kebenarannya. Karena Alkitab bukan cuma teks kuno. Ini firman yang hidup, dan firman ini sanggup mengubah hidup. Kalau video ini menolong kamu semakin yakin pada Alkitab, silakan like, share, dan subscribe. Bantu sebarkan supaya lebih banyak orang mengenal kebenaran firman Tuhan, satu-satunya otoritas tertinggi dalam hidup orang percaya. Tuhan Yesus memberkati.